pemerintah pusat Cina mengeluarkan kebijakan pembangunan zona demonstrasi terpadu lintas selat. Provinsi Fujian yang ditunjuk sebagai zona terintegrasi lintas selat menjadi jembatan bagi kawan-kawan di Taiwan. Cina menggunakan pendekatan persuasif untuk menjembatani reunifikasi damai yang telah menjadi cita-cita segenap rakyat di Cina maupun di Taiwan. Jumpa kembali Sobat All About China. Menjadi satu kesatuan The Greater China adalah impian setiap pemimpin Cina lintas generasi. Impian Bapak Revolusi Cina yaitu Sun Yat-sen, impian Mao Zedong, dan impian Chiang Kai-shek di akhir hidupnya. Kedua tokoh perubahan yang berseberangan ideologi pada akhir hayatnya mewariskan sebuah wasiat, yaitu reunifikasi. Di era Xi Jinping, Fujian akan diintegrasikan dengan Taiwan, menjadikan Fujian sebagai zona demonstrasi lintas selat. Status baru Fujian bertolak belakang dengan karakteristik Fujian yang selalu diplot sebagai wilayah siaga atau wilayah perang dingin. Mengingat lokasinya paling dekat dengan Taiwan, Fujian mengubah statusnya menjadi zona demonstrasi lintas selat yang merepresentasikan pendekatan yang ramah. Win-win solusi menjadi showcase di berbagai bidang seperti teknologi, budaya, akademisi, penelitian, infrastruktur, pertanian, kelautan, pendidikan, energi, industri, investasi, jasa, komoditas, logistik, birokrasi, dan banyak lagi di antara kedua wilayah, dengan memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada saudara di Taiwan, baik residen maupun korporasi, agar mereka dapat menikmati kapasitas pasar manufaktur dan berkembang bersama Cina. Ekonomi Taiwan hanya mengandalkan semikonduktor, ekspor buah, peripherals yang notabene tujuan ekspor terbesar adalah Cina. Dengan demikian menambah hak bagi rakyat Taiwan untuk berkembang memanfaatkan kapasitas ekonomi Cina, sama dengan rakyat Cina pada umumnya. Status Taiwan secara de jure tidak memiliki kedaulatan, tidak diakui oleh mayoritas negara dunia, serta Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempengaruhi ekonomi Taiwan secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan kapasitas Cina, maka rakyat Taiwan dapat memperoleh kemaslahatan. Awal era di mana jembatan lintas selat antara Cina dan Taiwan akan tersambung. Momen yang ditunggu-tunggu seluruh rakyat Cina, di mana reunifikasi damai akan segera terwujud. Pintu Fujian akan dibuka lebar bagi saudara dari Taiwan, mengingat provinsi Fujian memiliki wilayah yang jauh lebih luas dari Taiwan, dengan bonus demografi serta akses seperti infrastruktur, sumber daya, energi, pasar, dan sebagainya, membantu kawan-kawan dari Taiwan untuk bekerja, mendirikan usaha, ekspansif, dan sebagainya. Pemerintah Cina juga memberi banyak hak keistimewaan kepada saudara-saudara dari Taiwan, seperti bidang akademisi, politisi, profesional, mendirikan organisasi non-agama di Fujian, bahkan akses mengambil bagian dalam birokrasi sampai peradilan. Dengan kata lain, Taiwan diizinkan untuk mengakses Fujian. Jalur-jalur baru akan terbangun. Fujian, selat Taiwan, dan Taiwan akan sepenuhnya berubah. Pekerjaan terakhir adalah menyatukan Taiwan kembali. Wilayah Taiwan adalah pulau terluar yang sangat strategis, belakangan dimanfaatkan oleh negara-negara
yang berseberangan dengan China sebagai alat politik yang mengancam kedaulatan dan keamanan di China. Taiwan yang dikuasai oleh Partai Progresif Demokrasi mencoba membelokkan status quo lewat mencari dukungan agar dapat menjadi sebuah negara berdaulat, baik secara de facto maupun de jure, justru menambah pergolakan di dalam negeri Taiwan dan meningkatkan ketegangan di Cina daratan. Di era Partai Progresif Demokrasi, generasi muda di Taiwan telah diracuni lewat menghilangkan pengaruh Cina, memutuskan hubungan dengan Cina, komunikasi dengan Cina, membangun permusuhan, menciptakan kebencian, memutuskan investasi, memainkan disinformasi, memanfaatkan siaran elektronik untuk memudarkan identitas rakyat Taiwan. Bagi Partai Progresif Demokrasi, Jepang dan Amerika adalah saudara kandung mereka daripada Cina daratan. Tindakan tersebut telah mencoba mengubah status quo dan menciptakan konflik yang membahayakan kawasan. Partai baru tersebut tidak memiliki akar dan sejarah yang kuat dari perjuangan rakyat Cina dan menjadi kaki tangan kepentingan asing seperti Amerika, Eropa, Jepang untuk mendikte Cina, mengingat kartu yang tersisa yang bisa dimanfaatkan untuk menahan kemajuan Cina adalah kartu Taiwan. Bagi Amerika dan sekutu, peperangan di kawasan dapat melumpuhkan perekonomian kawasan. Oleh itu, genderang perang terus ditabuh agar Cina terpancing seperti Rusia. Melakukan reunifikasi dengan kekuatan militer bukan hal sulit, namun akan meninggalkan luka persaudaraan yang tidak semestinya ditanggung oleh peradaban orang-orang Cina. Cina juga menyiagakan kekuatan senjata penuh untuk mengantisipasi opsi terburuk ketika campur tangan Amerika atau Partai Progresif Demokrasi Tsai Ing-wen menyatakan merdeka, maka senjata disiagakan untuk menyerang dalang yaitu United States of America daripada proxy state seperti Taiwan, Jepang, Korea. Dalang yang selalu bersembunyi membangun benteng di balik negara-negara proksi di kawasan. Semoga saja dunia ini tetap damai dan hal buruk tidak pernah terjadi di kawasan kita. Perubahan politik di Taiwan dapat direspon dengan baik oleh Xi Jinping lewat menginisiatif Fujian untuk memanggil kembali Taiwan, Aumen atau Macau, Xiangkang atau Hong Kong telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka anak yang terakhir bernama Taiwan adalah penantian berikutnya. Tindakan tersebut membawa kegembiraan pada kedua wilayah. Iklim investasi positif sepanjang hari pasca pengumuman rencana Fujian menjadi zona demonstrasi lintas selat. Langkah tepat Xi Jinping memutuskan akar-akar rancangan kejahatan Amerika terhadap orang-orang Cina dan Taiwan khususnya, dan kawasan Asia pada umumnya. Sampai di penghujung topik. Terima kasih sobat. Jumpa di topik berikutnya. Salam All About China.